Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi ini saya membahas soal yang ada di tampilan layar. Di sini kita ingin membuat IRD. Nah, di sini untuk membuat IRD kita baca dulu soalnya, yaitu suatu klinik memiliki praktek dokter bersama sehingga dalam klinik tersebut memiliki banyak dokter. Seorang pasien apabila akan berobat harus diperiksa oleh dokter dan sebaliknya dokter pun harus memeriksa pasien. Pasien yang berobat pada klinik tersebut lebih dari seorang. Setiap selesai diperiksa, pasien biasanya menerima resep berupa obat dan biasanya setiap pasien menerima beberapa jenis obat. Informasi tentang pasien adalah nomor pasien, nama pasien, dan alamat. Informasi tentang obat adalah kode obat, nama obat, dan dosis. Nah, di sini berarti kita menentukan dulu yang mana entitasnya. Nah, entitas yang ada di sini yang kita butuhkan adalah di mana entitas yang memiliki tadi atribut atau enggak yang punya field dan atau juga dia yang punya database-nya. Nah, di sini yang punya database-nya kita bisa bikin itu klinik. Kita bikin klinik, lalu dokter, lalu pasien baru obat gitu. Ya, ini yang bisa poin-poin ini yang bisa digunakan di IRD karena dia memiliki tabel. Nah, di sini berarti kita bikin buat terlebih dahulu IRD-nya. Saya bikin dulu entitasnya yang udah saya lingkarkan. Di sini klinik. Lalu dokter. Kemudian pasien. Lalu di sini obat. Oke. Nah, baru di sini kita bikin dulu atributnya. Nah, di sini atributnya ternyata ada dua entitas yang sudah diketahui, yaitu pasien dan juga obat. Nah, ini adalah atributnya. Ya, yang ini juga atributnya. Jadi kita tinggal masukkan saja. Nah, di sini tadi pasien itu ada pasien, nomor pasien, terus nama pasien, lalu dan alamat. Ya, terus yang obat yaitu kode obat, nama obat, sama dosis. Oke, nah ini udah kita buat, tinggal sisa yaitu dokter. Saya pakai misalkan nomor induk dokter apa mungkin, atau nomor induk karyawan mungkin. Itu saja NIK. Lalu di sini
nama dokternya, nama nama dokter, sama mungkin dia di sini kita tulis spesialis. Oke. Ya, lalu kita buat untuk yang klinik atributnya, misalkan ID klinik, kemudian nama klinik sama alamat klinik, ya, alamat klinik. Oke, seperti itu kita bikin. Nah, baru setelah itu kita buat relationship-nya sekarang. Nah, relationship-nya berarti otomatis kita tentukan dulu tadi primary key-nya. Ini adalah primary key, ini primary key, lalu ini primary key-nya, dan ini primary key-nya. Nah, sekarang kita cari secondary key-nya. Nah, bagaimana bikin secondary key-nya? Nah, di sini berarti kalau masing-masing sudah ada primary key, berarti kita masukin secondary key-nya hanya di relationship-nya saja kita masukkan. Ya, berarti sini kita masukkan relationship-nya. Ya. Berarti tadi kita lihat kan ada ID klinik. Oh, saya ganti aja pakai warna lain saja. Saya pakai warna maaf agak sedikit hang. Oke, kita ambil di sini. Kasih warna yang misalnya kita coba yang ini. Tahu jadi warnanya. Baik. Oke, coba kita cek. Oh, warnanya keren. Oke. Nah, di sini kita bikin tadi relationship. Ya, relationship-nya oke, di sini ada untuk menghubungkan antara
ID klinik dengan dokter, berarti kamu harus masukkan dulu ID-nya. Untuk secondary, berarti kita bikin secondary-nya, berarti ID klinik ya. Lalu yang ini NIK, berarti masukkan NIK. Nah, itu dia. Ini kita kasih tanda putus-putus, yang ini juga tanda putus-putus. Berarti ini ada ya, jadi dia bisa manggil, ini bisa manggil. Jadi ini makanya jadi ada relation, ada hubungan ya. Nah, di sini saya tidak masukkan dulu nama relationship-nya, jadi saya hubungkan dulu masing-masing ya, kita hubungkan dulu. Sekarang tadi dokter ke pasien, ini kita bikin. Nah, isinya apa aja? Isinya, nah ini lihat aja terhubung, yaitu dokter. Berarti di sini kita tulis Nick ya. Lalu pasien, yaitu nomor pasien ya. Ini data primary key-nya, berarti masukin juga primary key-nya. Jadi ya, kekecilan jadinya. Ini adalah nomor pasien. Lalu pasien dihubungkan dengan obat. Ini kalian lihat dulu soalnya ya, kenapa ini bisa saling terhubung. Nah, di sini yang ini berarti pasien, berarti ditulis nomor pasien. Berarti yang ini karena pasien dihubungkan dengan obat, berarti ditulis kode obat, ini yang primary key-nya. Nah, berarti ditulis kode obat. Nah, oke. Jadi ini hasilnya sekarang dibaca lagi. Klinik memiliki praktek dokter bersama sehingga dalam klinik tersebut memiliki banyak dokter. Berarti klinik ini akan menghubungkan ke dokter ya, jadi entitas klinik akan ke dokter. Berarti di sini benar klinik dihubungkan ke dokter. Nah, di sini dia tulis memiliki banyak dokter, berarti saya tulis milik, klinik milik dokter ya, atau punya dokter, klinik mempunyai dokter, jadi saya tulis ini adalah milik. Oke ya, baru di sini seorang pasien apabila akan berobat harus diperiksa oleh dokter, dan sebaliknya dokter pun harus memeriksa. Jadi katanya adalah periksa ya, berarti di sini dokter ke pasien ya, dokter ke pasien. Nah, di sini sudah terhubung kan, dokter ke pasien. Dokter ke pasien tadi adalah periksa. Di sini ditulis periksa. Nah, oke. Lalu setelah selesai diperiksa, pasien akan menerima resep berupa obat, dan biasanya setiap pasien menerima beberapa jenis obat. Berarti di sini dia menerima, berarti terima. Berarti pasien ini akan terima obat. Di sini ditulis terima. Oke, nah selesai di sini baru bikin kardinalitas. Kardinalitasnya kita lihat. Suatu klinik memiliki praktek dokter bersama sehingga dalam klinik tersebut memiliki banyak dokter. Sekarang kita lihat apakah kliniknya satu. Jadi satu klinik memiliki banyak dokter.
Jadi ini ngebasin berarti tunggal. Kalau tunggal berarti kita tulis satu. Satu klinik ini akan memiliki banyak dokter. Ya. Baru seorang pasien apabila akan berobat diperiksa oleh dokter dan sebaliknya dokter pun harus memeriksa pasien. Nah, di sini nggak ditulis apakah dokter ini akan meriksanya apakah satu pasien atau biasanya kalau misalnya perharinya biasanya dokter memang akan meriksa beberapa banyak pasien. Ya, satu dokter. Mereka kalau pasien pasti cuma akan ketemu satu dokter dulu kalau dalam satu hari. Maka kalau ada seperti ini kita bikin satu dokter akan meriksa banyak pasien. Di sini lihat banyak pasien akan diperiksa oleh satu dokter. Ya. Baru berikutnya pasien yang berobat pada klinik lebih dari seorang. Berarti sini tadi pasiennya banyak. Ya, berarti dokternya cuma satu. Setelah selesai diperiksa pasien biasanya menerima resep berupa obat dan biasanya setiap berarti pasiennya cuma satu. Menerima beberapa jenis obat. Berarti satu pasien ini akan menerima banyak obat. Nah, begitu kalau kita bikin IRD-nya. Nah, sekarang kita coba buat rumuskan terlebih dahulu, baru kita bikin tabelnya. Ya, di sini berarti kita bikin rumusnya klinik. Ya, saya ambil yang hitam. Klinik. Mungkin ada yang tebal. Nah, saya ambil yang tebal aja langsung. Ini. Oke, klinik sama dengan tadi apa aja isinya? ID klinik. Lalu nama klinik. Terus alamat klinik. Nah, klinik. Oke. Lalu di sini saya tulis di sini dokter. Sama dengan dokter apa aja? Ada nomor induk, NIK, lalu nama dokter dan spesialis. Nama dokter lalu spesialis. Oke. Lalu yang ini pasien saya masukkan. Pasien kita masukkan nomor pasien ya, nomor pasien. Nomor pasien. Lalu nama pasien. Sama alamat. Ya. Lalu berikutnya obat. Obatnya kode obat, nama obat dan dosis. Jadi sini kode obat, nama obat dan dosis. Oke, nah ini dia. Baru kita
kita tandain dulu yang primary key-nya. Jadi sesuai dengan tadi IRD yang kita buat. Yaitu ID klinik, NIK, nomor pasien, sama kode obat ya. Nah, itu yang sebagai primary key-nya. Untuk yang primary key-nya saya kasih tanda dulu. Yaitu tadi ID klinik, lalu NIK, terus nomor pasien sama kode obat. Oke, untuk yang tabel untuk relasinya di sini yang tadi kita lihat relationship-nya, yang tadi tanda yang bentuknya ketupat ini juga kita buat. Untuk klinik itu tadi milik sama dengan berarti ID klinik dan NIK. Lalu ini berarti kalau kita lihat ID klinik ini menghubungkan ID klinik untuk tabel klinik, lalu yang ini dengan yang dokter. Lalu untuk hubungkan dokter sama pasien itu tadi adalah periksa sama dengan NIK ya, NIK dan nomor pasien. Oke. Ya. Lalu untuk hubungan pasien sama obat berarti terima yaitu nomor pasien dan kode obat. Oke. Nah, ini kelihatan ini adalah saya kasih warnanya. Berarti ini kayaknya agak sedikit error lagi ya, saya kasih pakai panah aja. Jadi yang klinik ini yang penghubungnya berarti yang milik ID klinik ada ID klinik, NIK ada NIK, berarti ini saling terhubung antara klinik sama dokter karena ada milik. Lalu di sini NIK, nomor pasien, berarti yang penghubung dokter sama pasien adalah periksa. Lalu di sini nomor pasien, kode obat, ini kode obat, berarti penghubung pasien dan obat adalah terima. Nah, itu seperti itu. Kalau untuk bikin tabelnya kalian tata caranya itu bisa kalian lihat di materi sebelumnya mengenai cara mudah untuk memahami IRD. Oke, sampai dari sini aja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.